Ya, itulah tadi cuplikan pidato Joko Widodo usai ditetapkan sebagai presiden terpilih 2019 oleh KPU. Jokowi mengajak seluruh rakyat untuk bersatu, membangun dan memajukan Indonesia. Ada yang menarik di hari penetapan itu, Prabowo Sandi tidak hadir dalam kesempatan itu dan hanya mengirim Ketua Bidang Hukum DPP Gerindra Habibur Rahman dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya apa saja itu yang mungkin kita bisa diskusikan. Kenapa kemudian hanya satu orang sosok ini yang diutus untuk mewakili Prabowo Sandi dalam kesempatan yang begitu istimewa. Kenapa mau dipersoalkan? Gestur politik yang diharapkan. Ya sebetulnya adanya gestur politik ini memperlihatkan sesuatu. Gitu. Paling tidak kok tidak imbang ya Jokowi Ma'ruf Amin datang sementara Pak Prabowo mengutus orang dengan sekelas Pak Habibur Rahman. Tetapi ya tidak apa-apa, ini tidak penting-penting amat juga, Afi. Karena ini kan soal administratif katanya. Lebih dari itu sih tidak diwajibkan untuk tidak datang. diwajibkan untuk datang. Jadi, tetapi tentu penonton juga bertanya, publik punya pertanyaan tentang itu. Saya juga mencoba untuk mencari tahu, untuk menjawab pertanyaan publik tadi, Bang Rondan kan ya. Dan ternyata ada pembicaraan dengan internal Gerindra kurang lebih gitu. Alasannya pertama disampaikan, ya memang yang diutus adalah memang tim advokasi dan pengacara itu. Alasan tapi saya coba untuk korek lebih jauh lagi, tapi kenapa gitu? Alasan kedua udah mulai agak curhat. Ya kita nggak mau hanya menampilkan wajah Gerindra, sehingga ya sudah memang tim advokasi dari BPN. Saya tanya lagi dan rupanya bisa dibilang bahwa itu juga sebagai bentuk protes sebenarnya ke KPU, karena pada saat sidang MK mungkin ada urusan permintaan C7 untuk melakukan pembuktian dan sebenarnya jadi mungkin pihak Jadi BPN masih terbawa gemes gitu loh. Masih terbawa perasaan, baper gitu Masih ya. terbawa perasaan. Jadi ya sudahlah, bentuk protes KPU-nya adalah ya sudah dihadirkanlah mungkin bukan Padahal kalau tinggi. kita dengar seruan Pak Jokowi untuk move on kan? Iya, ada ajakan Sudah untuk move bersatu on, kembali. sudah selesai. Rakyat di bawah sekarang sudah kembali seperti biasa kan? Diksi-diksi yang oleh Pak Jokowi katakan juga menarik ketika kemudian mengatakan ataupun menegaskan bahwa sudah tidak usah lagi ada 01, 02. Bahwa Bersama-sama ya. Iya, Jokowi adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu juga. Itu mungkin ajakan untuk memang move on, tidak lagi baper seperti itu ya, Fia. Ya, ajakan yang sama juga disampaikan oleh Wapres terpilih tentunya. Yang kemudian mengajak untuk tidak saling blokir lagi di medsos, begitu misalnya sebagai contoh Mungkin untuk move on. ya, Dalam arisan kehidupan lagi, sehari-hari halal bihalal ternyata. lagi gitu ya. Ya paling Tidak tegur lagi dengan tetangga, ayo sekarang saling guyup lagi. Ya ini soal Saling guyup human lah, lagi, soal kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Kita semua merasakan dan kita meliput apa yang terjadi di masyarakat kan. Bagaimana polarisasi itu sangat keras dan sekarang harusnya sudah selesai. Sambil kita tunggu tahun 2024, sebuah periode baru. 2019 baru selesai, kita sudah berbicara 2024. Iya, hasil Baru saja survei selesai, DJA sudah bicara tentang tahun 2024. Iya, jadi kayaknya mungkin ada endurance yang harus panjang nih, belum pelantikan tapi udah bicara 24, bisa kebayang siapa aja nanti yang mappingnya akan maju gitu ya Bang Dan. Itu kan sudah ada di surveinya itu, mungkin bisa ditonjolkan di sini, tapi DJA sudah mengambil sudah melakukan survei. Tapi yang ingin kita katakan ya karena ada soal-soal yang mungkin remeh-temeh dalam proses yang terjadi. Misalnya soal ucapan selamat, soal kedatangan. Ada sebenarnya harapan seperti itu kan Bang? Seperti mengucapkan selamat dengan berjabat tangan, ada sebenarnya harapan. Itu untuk gesture untuk masyarakat tentunya. Ya gestur gitu kan? politik untuk masyarakat perlu sinyal bahwa ada rekonsiliasi itu lewat itu gitu. Ucapan selamat tadi sebenarnya Ucapan selamat saja sudah lebih dari cukup. Walaupun tidak penting-penting amat, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengatakan sesuatu yang besar. Nah, dalam kompetisi lagi-lagi tentunya ada yang kalah dan juga ada yang menang, gitu ya Bang ya. Belajar dari para politisi dunia, kita melihat banyak hal yang sebenarnya bisa kita contoh untuk menyikapi kekalahan dan salah satunya yang dilakukan oleh Hillary Clinton, masih ingat dengan pidato kekalahan atau concession speech saat kalah dari Donald Trump pada Pilpres Amerika di tahun 2016 lalu. Ya, itu adalah beberapa contoh concession speech atau pidato kekalahan. Memang kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, rasanya sejarah demokrasi di Indonesia itu memang masih pendek gitu ya. Baru 5 kali mengadakan. Dan kalau melihat pernyataan sudah Hillary menjadi tradisi malah. Iya, pernyataan Hillary mengatakan saya secara terang-terangan tidak menyangka akan kalah dalam pemilu presiden. Tapi kan itu tidak membuat ia kemudian menolak untuk memberikan ucapan selamat. Bahkan kemudian dia secara tegas menyatakan saya sudah menelpon Trump dan menyatakan selamat. Seperti itu. Jadi Itu kan yang menarik itu, dia tidak akan mengatakan pengikut saya sekian puluh juta atau sekian ratus juta di belakang saya gitu.
tetapi dia mengatakan kamu yang memilih saya, mari kita bersatu kembali. Iya, karena kontestasi dan sudah kita punya selesai, pemegang ya? sekarang ini, dan kita sama-sama merasa presiden Amerika. Itu persis pidato Jokowi. Saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat, bukan untuk 01 saja, bukan untuk 02. Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak seberapa menyentuh, tetapi intinya adalah tidak bisa dikatakan lagi masih punya ada 63 juta ada di belakang saya, karena itu saya harus punya sikap politik yang mestinya udah endorse ini pemimpin kita gitu. Kira-kira begitu kan. Tujuannya memang kalau tadi kan dari dua pidato itu disampaikan oleh Hillary dan juga McCain, intinya adalah bagaimana ke depan membangun negara. Itu betul. Bangsa kita tercinta gitu ya Bang Don. Kalau urusan rekonsiliasi masih ditunggu, ada urusan mau bertemu, apa itu jadi babak berikutnya gitu Bang Don? Ya mestinya kan itu bagian dari sekuensnya. Tetapi yang ingin kita katakan adalah bahwa peradaban baru dalam berdemokrasi harus bisa ditunjukkan sejak sekarang. Kita berutang pada anak cucu kita yang akan datang. Mestinya situasi hari ini menjadi utang untuk 5 tahun yang akan datang. Situasi hari ini seperti apa itu berjalan, rekonsiliasi politiknya, itu juga akan sangat berpengaruh untuk 5 tahun yang akan datang. Dan itu akan generasi baru, di luar dari generasi yang ada sekarang. Betul. Ada pendidikan politik gitu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk artinya ini kesempatan emas untuk memperlihatkan kebesaran hati bahwa memang menang kalah dalam demokrasi itu ada hal yang sangat biasa begitu, dan bahkan dikatakan bahwa ada seorang ilmuwan politik dari luar negeri yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam demokrasi esensinya itu adalah kompetisi. Jadi ketika kompetisi itu tidak ada dalam demokrasi maka esensinya pun hilang. Gitu ya. Belajar politik bisa bertahun-tahun, tetapi dengan menunjukkan gestur politik dalam waktu 1 menit sekalipun, mengucapkan selamat dan berjabat tangan, itu lebih dari cukup untuk mengatakan kepada jutaan orang tentang apa yang kita inginkan. Tidak hanya di luar negeri, sebenarnya kita hal yang sama juga pernah dilakukan oleh politisi di dalam negeri. Pidato kekalahan juga pernah disampaikan oleh politisi Indonesia. Kita simak tayangan berikut ini. Tapi hari ini tentu berbeda. Secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sekali lagi, secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama, kita ingin Jakarta baik, karena Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih semua. Ternyata ada contohnya juga ada ya. di dalam negeri ya. Ada contohnya. Ada. Lalu kalau tidak ada contoh itu sekarang itu sedikit mundur sebetulnya. Karena ini Ahok lebih maju dengan Anies ya. Lalu kemudian AHY bisa memperlihatkan sesuatu. Dan menurut saya mungkin ini karena generasinya lebih baru ya. Saya juga tidak tahu persis. Tapi ada tanggapan yang juga mengatakan bahwa iya, tapi kan kalau urusan perasaan siapa yang bisa mengatur. Nah itu gimana kalau urusan ternyata masih belum atau masih ada yang belum selesai, itu kan urusannya subjektif. Sekarang Afi, untuk sebuah negara sebesar kita, apa artinya perasaan saya pribadi? Kira-kira begitu ya. Dibandingkan dengan ratusan juta yang lainnya. Kepentingan. Untuk negara sebesar ini. Itu yang namanya negarawan mungkin ya Bang. Nah, itu statementship. Ya, kenegarawanan itu ada di sana. Jadi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi itu yang paling penting begitu ya ketika kita bicara rekonsiliasi. Sebenarnya momen berikutnya ditunggu-tunggu apakah Prabowo Sandi akan menghadiri pelantikan presiden gitu nanti di bulan Oktober begitu ya. Tapi sebelum kita sampai ke situ, pertemuan ini kan begitu diharapkan gitu ya teman-teman. Artinya kita ingin melihat bahwa terakhir kali mereka bertemu itu adalah di panggung debat. Dan ketika momen debat adalah momen terakhir mereka bertemu. Dan ketika kemudian kontestasi sudah selesai, sidang MK sudah selesai, tentunya kan menjadi begitu ada sebuah harapan besar lah gitu dari masyarakat paling tidak untuk melihat mereka bertemu, dan ini kemudian yang banyak sekali didiskusikan kapan mereka itu akan bertemu begitu. Sebenarnya bisa jadi rekonsiliasi sosial ya, tidak hanya kemudian mengenai politik ya. Betul. Rekonsiliasi sosial dan juga rekonsiliasi politik itu dua hal yang berbeda. Karena kalau tidak akan dilakukan rekonsiliasi seperti ini, saya khawatir akan ada yang mengalami defisit politik setelah itu. Tapi kalau bicara soal rencana pertemuan, ini dapat statement juga dari Gerindra, Arief Poyono mengatakan bahwa minggu ini akan terjadi pertemuan.
kita harapkan, ada juga yang mengatakan bulan ini mau kapanpun sebenarnya semakin cepat semakin baik supaya kemudian ini jadi contoh masyarakat. Iya. Ketika pemimpinnya juga bersatu Sudah dan guyup, bersilaturahmi masyarakat kembali juga gitu ya. akan lebih mudah kayaknya. Oke, bicara mengenai rekonsiliasi politik, gitu ya. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa oposisi sudah tidak lagi dilirik, begitu ya. Itu yang nanti akan kita bicarakan usai jeda, termasuk juga kita akan petakan seperti apa Iya. sebenarnya peta konstelasi politik di parlemen nantinya. Kita akan segera kembali sesaat lagi.